Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Angel, selamat malam teman-teman best friends sekalian. Malam ini kita bertemu lagi untuk sharing-sharing lagi tentang produk Red One Boost. Nah, jadi Red One ini dibuat dari Papua Red Fruit Oil. Mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum pernah. Kalau dari saya sendiri, jujur aja baru pertama kali tahu kalau ada namanya buah merah Papua tuh waktu tahu produk ini. Jadi ini benar-benar kekayaan alam asal Indonesia yang bisa dibilang mungkin langka ya karena ini benar-benar berasal dari Papua. Dan tentunya khasiatnya sangat baik, sangat banyak, tinggi antioksidan dan sangat bermanfaat untuk menjaga stamina. Nah, kenapa sih Red One ini dibuat? Jadi Red One ini dibuat oleh Dr. Zuhaida Mahfud, di mana beliau ini sudah berpengalaman di bidang herbal dalam menggabungkan medis timur, medis barat, dan tibun nabawi selama lebih dari 20 tahun. Beliau juga punya klinik, kemudian juga sudah mulai mendirikan pabrik. Nah, jadi pada awalnya itu beliau menemukan beberapa di antara pasien beliau yang merupakan anak-anak muda ya, banyak yang terkena penyakit gagal ginjal. Nah, kemudian setelah ditelusuri, mayoritas penyebabnya itu kemungkinan dari minuman-minuman penambah stamina yang biasanya mereka beli, seperti itu. Mungkin di antara minuman-minuman tersebut ada zat-zat yang berlebihan, sehingga kurang baik untuk tubuh. Nah, oleh karena itu, beliau tercetus di pikirannya untuk membuat ratuan ini sebagai pengganti minuman-minuman penambah stamina itu. Namun dalam versi herbal, yang insya Allah kandungannya lebih baik, lebih alami, dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, sebelum kita mendalami terkait Red One, kita dengar dulu dari testimoni ya. Ini testimoni dari Pak Sukarti dari Kabupaten Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti SPD, saya Kepala SMA Negeri 1 Kutingan Hilir, juga mantan Kepala SMA SMK di Kota Sintang selama 20 tahun. Pada pagi hari ini saya memberikan kesaksian, saya menggunakan produk top ini ya, namanya Red One. Produk ini asalnya dari Papua. Saya kebetulan barusan tadi pagi nyampai ke Sintang ini. Sebelum saya berangkat dari Pontianak, saya minum ini. Nah, minum Red One ini luar biasa. Pagi hari ini pun saya langsung action, luar biasa, terasa sekali di badan, tidak ada terasa capek. Saya sedangkan lebih saya sedikit aja tidur itu. Ini manfaatnya luar biasa. Pertama itu adalah untuk meningkatkan stamina tubuh. Yang kedua adalah untuk meningkatkan imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Kemudian yang berikut adalah untuk menurunkan kolesterol. Kemudian untuk menangkal radikal bebas. Yang berikutnya adalah untuk menunda penuaan dini. Termasuk juga untuk menghaluskan kulit, ya itu. Kemudian untuk mencegah penyakit hati, ya. Ini Bapak Ibu silakan cobalah. Ini luar biasa nih produk bestseller ini ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu gunakan, ya. Red One, biarkan Red One itu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan testimoni dari Pak Sukarti ya. Jadi kalau dari beliau tuh merasakan jadi lebih fresh gitu ya, lebih fit dengan minum Red One ini. Nah, ini kita lanjut ke testimoni kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kami berada di Tanah Suci, Istiqram. Nah, kami rutinitas minum Red One, buah merah dari Papua, Masya Allah. Ini untuk menjaga kesehatan kami. Alhamdulillah, Insya Allah umur lancar, aktivitas lancar, ibadah kita lancar semuanya. Semoga diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan lupa siapkan Red One, buah merah dari Papua. Ini untuk menjaga kesehatan kita semua, insya Allah. Dimanapun kita berada, bawa dan minum ini, insya Allah sehat walafiat dan menjadi kaya barokah, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Kalau saya makan besar gini, saya makan. Ya. Mantap sekali, masya Allah. Luar biasa. Baik, ini testimoni dari Ustadz Yasir, pembimbing umroh. Jadi, Red One ini selain bisa untuk membantu meningkatkan stamina sehari-hari, juga sangat bermanfaat ya. Mungkin ketika kita ada acara atau ada kegiatan yang mobilitasnya tinggi, seperti contohnya umroh. Jadi kan kalau umroh itu kan cuaca di sana beda ya dengan cuaca kita sehari-hari. Mungkin kita juga cenderung lebih mudah sakit, kemudian aktivitasnya juga berat.
ya, tawaf, sa'i, dan sebagainya. Jadi Redwan ini sangat bermanfaat untuk itu. Oke, baik, ini kita dengarkan lagi dari Bidan Atma. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Atma. Alhamdulillah saya sudah bergabung di PT BES. Dalam 3 minggu ini saya sudah mensponsori 2 orang. Dari semua produk yang saya ambil, semua produk kesehatan dan kecantikan, tetapi yang paling laris ada Redwan untuk memperlancar proses persalinan dan mempercepat proses pemulihan bagi ibu nifas. Terima kasih PT BES. Oke, baik. Itu tadi testimoni dari Bidan Atma. Ternyata kalau dari pengalaman beliau, selain bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan imunitas, Redwan juga bisa membantu memperlancar proses persalinan ya, dan memudahkan proses nifas. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali, dan beliau bilang tadi ini yang paling laris ya, produk yang beliau ambil. Jadi mungkin bagi teman-teman boleh silakan langsung dicoba. Nah, ini dari Bunda Auni dari Akademi Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Saya punya pengalaman ada pasien hamil dengan HB9. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Redwan 2 botol, diperiksa kemudian HB-nya menjadi 12. Jadi untuk teman-teman yang hari ini HB-nya mungkin di bawah 10, kita coba untuk mengkonsumsi Redwan. Mudah-mudahan teman-teman yang punya masalah dengan HB bisa merasakan hal yang sama, dan insya Allah ibu hamil yang banyak masalah hari ini HB-nya di bawah normal, dengan Redwan insya Allah solusi. Oke, baik. Kalau dari Bunda Auni ini, Redwan ternyata juga bermanfaat untuk meningkatkan HB ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sedang hamil atau mungkin yang pernah ngecek labor darah, mungkin yang merasa HB-nya rendah atau memang hasilnya HB-nya kurang, bisa dibantu dengan Redwan. Nah, oke, baik. Ini terkait pabrik tadi ya, pabrik yang sudah didirikan oleh Dr. Zuhaida dan tim, di mana pabrik ini sudah didirikan dengan standar CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik dari BPOM. Jadi proses pengolahannya juga sudah sangat terpercaya, kualitasnya juga sudah terjamin, dan sudah dipatenkan juga. Jadi tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi Redwan ini. Nah, ini pabrik kedua dari Herba Sehat ya, berada di kawasan industri Lego yang kurang lebih sekitar 40 km dari Jakarta. Nah, sebelum kita masuk ke produk Redwan, ini kita akan membahas beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang penyebab hidup tidak sehat. Nah, jadi di zaman sekarang ini ya, di mana kadang tuh hidup sehat rasanya agak sulit ya teman-teman. Mungkin karena juga tren makanan yang ada sekarang, kemudian juga tren kebiasaan-kebiasaan yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang masa kini. Nah, penyebab hidup tidak sehat itu diantara yang pertama itu stres, entah mungkin lingkungan tetangga atau lingkungan di rumah. Ternyata ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Yang kedua, polusi. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah industri atau mungkin daerah di DKI Jakarta yang dimana Jabodetabek ya, kita tahu bahwa tingkat polusinya sangat tinggi. Yang ketiga ini pola makan. Nah, mungkin ini saat ini yang sangat berpengaruh ya, karena dimana banyak makanan-makanan yang viral itu ternyata tidak semuanya baik untuk kesehatan, dan kadang kalau dikonsumsi berlebihan juga kurang baik untuk kesehatan kita. Kemudian kebiasaan merokok, ini masih menjadi penyebab hidup tidak sehat. Kemudian minum minuman soft drink ya, atau minuman-minuman kemasan berpengawet lainnya. Dan ternyata begadang juga menyebabkan hidup kita tidak sehat. Nah, ini memang kenapa sih kalau misalnya kita tuh hidupnya tidak sehat tuh kenapa gitu ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang ada di slide itu, memangnya kenapa seperti itu. Nah, perilaku-perilaku di slide sebelumnya tadi yang menyebabkan hidup kita tidak sehat, ini dapat menimbulkan meningkatnya radikal bebas di dalam tubuh, di mana radikal bebas ini adalah atom yang memiliki elektron bebas atau molekul yang tidak teroksidasi, dan dapat menyebabkan terbentuk molekul baru yang dapat merusak sel tubuh. Nah, sel-sel tubuh yang rusak ini dapat menyebabkan tubuh mengalami berbagai penyakit, khususnya penyakit degeneratif ya teman-teman, atau penyakit yang timbulnya jangka panjang. Jadi setelah bertahun-tahun radikal bebas itu tertumpuk, atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sehat itu tertumpuk, barulah penyakit-penyakit itu bisa muncul seperti itu. Nah, memang apa sih dampak radikal bebas dari tubuh gitu ya? Ada banyak sekali dampak radikal bebas bagi tubuh. Yang pertama, daya tahan tubuh menurun. Yang kedua, gangguan pencernaan.
kemudian penyakit jantung, kemudian ada juga diabetes, kemudian Parkinson, kemudian gangguan saraf otak dan Alzheimer, dan yang terakhir dapat juga menyebabkan kanker. Nah, jadi sebenarnya kalau kita analogikan, radikal bebas itu seperti ilustrasi yang ada di slide ini ya, teman-teman. Jadi radikal bebas itu digambarkan sebagai atom-atom yang memiliki elektron yang bebas, jadi tidak berpasangan. Nah, hal ini menyebabkan atomnya itu tidak stabil dan dapat memicu kerusakan dari tubuh. Secara mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau radikal bebas ini menumpuk di dalam tubuh kita, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, istilahnya untuk mengobati hal tersebut, untuk mengurangi radikal bebas gitu ya. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan konsumsi antioksidan, di mana antioksidan ini merupakan atom yang memiliki elektron yang bisa didonasikan. Jadi elektronnya ini bisa diberikan ke atom-atom yang bebas tadi, sehingga sel-sel ini kembali stabil. Seperti itu. Nah, antioksidan tadi merupakan penangkal dari serangan radikal bebas. Pada dasarnya, tubuh kita sendiri ini memiliki antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh, atau bisa dibilang antioksidan endogen. Namun, apabila kita terpapar lebih banyak radikal bebas, maka antioksidan yang diproduksi oleh tubuh itu tidak bisa mencukupi ya untuk menangkal radikal bebas itu. Maka dari itu, kita bisa mengkonsumsi dan mendapatkan antioksidan itu dari luar. Nah, ini ya, jadi tadi antioksidan ini sangat bermanfaat untuk memerangi efek negatif dari radikal bebas. Nah, ini dia sumber antioksidan. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat kita mendapat antioksidan dari luar, tapi yang paling mudah adalah dari makanan ya, karena makanan ini mudah didapat dan kita konsumsi sehari-hari gitu. Nah, ini ada beberapa buah ya yang memiliki antioksidan tinggi. Untuk antioksidan sendiri itu satuannya menggunakan ORAC ini ya, atau Oxygen Radical Absorbance Capacity. Nah, di mana semakin tinggi kandungan ORAC-nya ini berarti semakin tinggi juga antioksidannya dan semakin baik untuk tubuh. Ini kalau dari yang paling rendah ini ya, 300 ORAC, ini ada pisang dan mangga. Ini mudah sekali ditemukan ya, dan mungkin dari teman-teman juga sering konsumsi, saya pun juga. Nah, kemudian ada juga ini yang 423 ORAC, ini ada tomat ya, buah tomat. Kemudian di atasnya lagi ini ada buah jeruk ya, buah jeruk dan buah anggur, ini sekitar 1.700 sampai 1.800. Kemudian ini ada buah apel sekitar 2.500 ORAC. Kemudian di atasnya lagi ada stroberi ya, 4.000 ORAC. Jadi biasanya buah-buahan itu semakin gelap warnanya, semakin tinggi antioksidannya. Nah, kemudian ini juga ada manggis ya. Mungkin dari teman-teman juga pernah ada yang dengar terkait suplemen dari kulit manggis ya. Ini karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian ini mungkin sejenis anggur juga ya, yang antioksidannya lebih tinggi daripada anggur yang sering kita konsumsi, yaitu sekitar 30.000 ORAC. Nah, tapi ternyata setelah diteliti dan diteliti lagi, yang paling tinggi adalah buah merah dari Papua. Hampir 70.000 ORAC ya. Jadi antioksidannya sangat tinggi dan sangat baik untuk tubuh. Jadi istilahnya kita bisa dapat antioksidan itu dengan efektif dan efisien, karena dengan konsumsi sedikit sudah dapat antioksidan yang sangat tinggi. Nah, selain itu juga ada sayur-sayuran yang mengandung antioksidan, seperti misalnya brokoli, kemudian kubis merah, kacang-kacangan juga, ada kacang kenari, kedelai, almond, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya dirangkum dalam diagram ya, teman-teman. Ini tadi seperti yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya ya, jadi ini tomat di bawah, kemudian ada lagi yang lebih tinggi ya, anggur, kemudian ada lagi yang lebih tinggi, stroberi, kemudian ini juga ada buah delima, kemudian ada goji berry, ini juga mungkin jarang kita temukan ya, tapi tetap yang paling tinggi adalah buah merah Papua, yaitu sekitar hampir 70.000 ORAC ya, jadi sangat tinggi sekali. Di mana terkait kandungan ORAC ini sudah diteliti dengan baik di Brunswick Laboratorium di USA. Nah, kemudian apa aja sih kandungan dari buah merah Papua? Jadi ini per 100 gram buah merah Papua ini memiliki kandungan yang sangat banyak ini, teman-teman. Di antaranya ada alfa-tokoferol, beta-karoten, ini antioksidannya sangat tinggi. Kemudian juga mengandung protein ya, kalsium, jadi banyak mineralnya yang baik untuk tubuh. Mengandung juga zat besi ya, teman-teman. Makanya tadi di testimoni di depan dari Bunda Auni itu dikatakan bahwa red wine ini bisa membantu meningkatkan kadar besi darah ya, atau hemoglobin. Kandungannya sangat banyak ya, selain untuk meningkatkan stamina. Kemudian yang membersamai produk red wine selain buah merah Papua ini ada madu ya, teman-teman, di mana madu ini manfaatnya sangat banyak
Dan di dalam Red One itu sendiri madunya merupakan madu alami ya. Seperti kita ketahui, madu ini terkenal sebagai antivirus dan antibakteri alami ya. Dan manfaatnya juga sangat banyak sekali. Kandungannya ada protein, ada karbohidrat, kemudian sama juga banyak kandungan dari mineralnya ya, ada kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium. Kemudian ada banyak vitaminnya juga, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Di mana ini juga sudah diteliti di Departemen Agriculture di Amerika ya. Nah, kemudian kalau untuk Red One sendiri, ini adalah merupakan kandungan-kandungan dari Red One. Pada intinya Red One ini merupakan kombinasi dari buah merah Papua dan madu murni. Jadi diharapkan dengan kombinasi dari buah merah yang murni dan madu murni ini, jadi teman-teman yang mengkonsumsi bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya dengan efek samping yang minimal bahkan tidak ada, seperti itu. Kalau tadi buah merah kan dia banyak vitaminnya, kemudian banyak antioksidannya juga ya, bisa membantu meningkatkan stamina, kemudian tanpa pemanis, tanpa perasa, tanpa pengental, dan tanpa pengawet. Nah, kalau untuk madu mentah murni ini, dia juga memiliki manfaat untuk antioksidan, anti radang, antivirus, antimikroba, dan gastrointestinal protective effect, bisa melindungi lambung ya teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memiliki masalah lambung, boleh dicoba untuk mengkonsumsi Red One dan madu mentah murni ya, madu mentah murni. Nah, ini dia manfaat Red One. Yang pertama, tentu saja antioksidan yang tinggi ya, mencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh, menghambat kerusakan sel dalam tubuh, sehingga imunitas tubuh akan semakin kuat. Nah, yang kedua, bisa meningkatkan stamina. Buah merah Papua ini bisa meningkatkan daya tahan ya, dan menunda kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang maksimal. Kemudian bisa meningkatkan imunitas, karena ternyata buah merah Papua ini juga dapat meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan mencegah masuknya antigen ya. Jadi secara sederhananya ya, makrofag ini merupakan bagian dari imunitas tubuh. Jadi makrofag ini adalah sel-sel yang bertugas untuk istilahnya memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sebagainya. Jadi benar-benar semakin meningkat aktivitas fagositas makrofag, maka imunitas tubuh juga akan meningkat. Kemudian yang keempat, ternyata si buah merah ini juga dapat menurunkan kadar kolesterol total ya teman-teman. Dan yang terakhir, dapat melindungi kerusakan hati dan ginjal. Nah, ini sedikit insight ya teman-teman terkait madu mentah murni. Jadi kenapa sih kita tuh harus minum madu itu yang premium, madu itu yang asli gitu ya. Mari kita dengarkan. Madu yang dijual di pasaran ternyata memiliki KW dengan banyak kelas dan jenisnya. Misalnya saja madu murni tapi diproses. Ada juga madu murni campur yang nggak sesuai dengan jenis bunga yang dijanjikan. Atau madu sirupan tanpa nektar bunga. Atau juga madu murni campur madu sintetis. Bahkan yang lebih parah lagi, ada madu palsu 100%. Kenapa ini bisa terjadi? Sebabnya ada kesenjangan rasio supply and demand. Suplai petani lebah Indonesia hanya 5.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan pasar domestik mencapai 7.500 ton per tahun. Ini menyebabkan banyak pihak yang kurang bertanggung jawab yang melihat peluang dalam celah. Membanjirlah madu palsu harga murah meriah di pasaran. Makanya minum madu segentong juga nggak ngefek, malah mungkin terkena diabetes. Serem banget kan? Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman penyebabnya kenapa kita tuh harus benar-benar memastikan bahwa madu yang kita konsumsi itu merupakan madu asli. Jadi harapannya supaya di dalamnya tidak ada campuran-campuran yang malah merugikan bagi tubuh kita. Oke, baik, ini adalah rangkuman ya teman-teman dari hal-hal yang tadi sudah kita bahas di slide di depan. Yang pertama dari Red One ini manfaatnya Masya Allah banyak sekali. Tadi bisa meningkatkan stamina, kemudian bisa menangkal radikal bebas, bisa membantu proses penyembuhan penyakit, melindungi kerusakan hati dan ginjal, meningkatkan imunitas, kemudian bisa membantu menunda penuaan dini dan mengobati kulit kering ya. Oh iya, jadi mungkin ini buat teman-teman, khususnya mungkin yang perempuan ya, dimana kan kita kan sering pakai skincare gitu-gitu ya. Nah, ternyata untuk kesehatan kulit itu juga kita perlu perhatikan dari dalam, atau dari hal-hal yang kita makan, atau hal yang kita konsumsi. Dan ternyata Red One ini kan memiliki antioksidan tinggi. Antioksidan tinggi itu sangat bagus sekali untuk kulit, terutama menunda penuaan dari kulit itu sendiri. Dan kemudian Red One juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini keunggulan dari produk Red One, di mana tadi Red One ini merupakan herbal racikan dari dokter,
Kemudian tanpa pengental, tanpa pengawet, tanpa pemanis, dan tanpa perasa. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir tentang rasanya. Rasanya enak kok, unik, manis gitu dari madunya. Kemudian merupakan master antioksidan ya, antioksidan yang dihasilkan sangat tinggi dan sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI. Jadi tidak perlu khawatir terkait kualitas dan kehalalannya. Nah, ini merupakan aturan pakai dari Red One. Jadi bisa dikonsumsi sehari 2 kali, setiap konsumsi 1 sampai 2 sendok makan, dan jangan lupa diminum setelah makan. Nah, kemudian dikocok terlebih dahulu, bisa juga dicampur dengan air dingin ya, sekitar 200 sampai 300 cc. Jadi diminumnya tuh kayak minum sirup gitu. Ini kan emang seger-seger gitu rasanya, jadi cocok sekali kalau misalnya mau diminum kayak sirup gitu, sebagai pengganti sirup ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait take home message ya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan terkait Red One. Harapan saya kita semua bisa menjaga kesehatan tubuh kita, menghindari hal-hal yang membuat hidup kita tuh menjadi tidak sehat ya, seperti tadi. Mungkin kita perlu mengelola stres ya dalam hidup, pasti kita semua punya ujiannya masing-masing, tapi bagaimana caranya kita tetap berhusnuzon sama Allah, bertawakal sama Allah, dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Jadi stres juga harus di manajemen dengan baik. Yang paling sederhana, kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian tidak lupa mengatur jam tidur. Nah, kemudian mungkin bagi teman-teman yang pekerjaannya aktivitasnya tinggi, mungkin seperti misalnya di kebun, atau mungkin jaganya ada shift malam, atau mungkin sedang dalam perjalanan-perjalanan tertentu yang aktivitas fisiknya tinggi, yang membutuhkan daya tahan tubuh lebih, bisa coba konsumsi Red One. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita akan langsung ke sesi tanya-jawab yang akan dipimpin oleh Mbak Angel. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dokter Kansa, terima kasih atas materi yang diberikan pada malam hari ini tentang Red One yang tentunya pasti Bapak Ibu semuanya di sini sudah mengetahuinya sekarang tentang manfaat dan juga kegunaan dari Red One itu sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, silakan kita open sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Makmur. Saya dari Palembang mau nanya, apakah Red One ini bisa dicampur ke dalam kopi hitam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, Pak Makmur ini unik sekali ya idenya ya. Jadi kalau untuk Red One sendiri, ini sebenarnya nggak apa-apa ya mau dicampur sama kopi atau teh. Mungkin boleh dicoba dulu ya Pak ya. Mungkin dari rasanya, mungkin dari Bapak apakah suka atau enggak nanti dengan rasanya ketika dicampur. Nah, tapi saran saya tetap diminumnya sesudah makan ya Pak ya. Karena kopi ini kan asam ya di lambung, dan kemudian Red One ini memang tinggi antioksidan, tapi juga beberapa mengandung vitamin-vitamin yang itu ada asamnya. Jadi kalau boleh coba diminum dicampur dengan kopi, tapi saya sarankan setelah makan. Mungkin itu dari saya Mbak Angel. Baik, Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Mariani. Dok, untuk penggunaan pada anak saya umur 14 tahun, dia kena pembekuan darah saraf akibat pukulan dari temannya. Bagian luka sampai biru. Apakah bisa menggunakan Red One ini atau memang harus diperlukan lagi obat-obat lain, Dokter? Baik Ibu, jadi kalau saran saya, anaknya dibawa ke dokter dulu Bu, karena mohon maaf kalau dari jauh seperti ini kan saya tidak melihat kondisi anaknya secara langsung, tidak periksa secara langsung. Jadi saya sarankan untuk Ibu anaknya dibawa ke dokter supaya lebih tepat untuk penanganan obat-obat lainnya. Nah, pada posisi anak Ibu ini, di manakah tempat Red One seperti itu ya. Jadi Red One ini bisa dikonsumsi di mana nantinya antioksidan yang tinggi ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Dalam Red One ini juga terkandung madu, di mana diharapkan juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan, dan ada juga antibakteri atau antivirus di dalamnya. Mungkin seperti itu Mbak Angel. Baik, Dokter. Nah, kita kembali lagi untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, Dokter, untuk pertanyaan dari Bapak Nana Suhana dari Bandung, apakah Red One ini boleh dikonsumsi dari usia berapa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Nana. Jadi untuk Red One ini bisa dikonsumsi untuk semua usia di atas 2 tahun ya. Jadi semua usia boleh konsumsi, dari yang tua, yang muda, yang penting di atas usia 2 tahun. Jangan lupa dikonsumsinya setelah makan ya. Mungkin itu dari saya Mbak Angel. Baik, Dokter. Oke, saya pilih dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Solehan ya. Dok, untuk Red One itu apakah bisa untuk seorang yang menderita penyakit jantung?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Solehan. Kalau misalnya untuk penyakit jantung seperti jantung koroner gitu ya, yang merupakan ada sumbatan di sana, Bapak tetap bisa periksakan dulu ke dokter untuk kita memastikan dulu ini sakitnya apa seperti itu. Karena jantung ini kan organ vital ya, di mana harus benar-benar terdiagnosis dan pengobatannya harus tepat. Kalau misalnya penyakit jantung yang Bapak maksud adalah jantung koroner ya, atau yang biasa sering disebut serangan jantung, di mana ada sumbatan di pembuluh darahnya, ratuan ini bisa untuk membantu pengobatan tersebut. Karena tadi kan dikatakan bahwa ratuan ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol ya, di mana ketika ada sumbatan di jantung, sumbatannya itu merupakan dari istilah mudahnya penumpukan kolesterol. Maka dari itu ratuan ini bisa membantu untuk mengurangi penumpukan tersebut. Seperti itu. Tapi kembali lagi saya sarankan untuk ke dokter dan memastikan sakit jantungnya ini sakit jantung seperti apa. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Angel. Baik, dokter. Dok, apakah untuk Ridwan ini yang menderita penyakit asam urat dan darah tinggi juga gula boleh menggunakan atau minum Ridwan ini, dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Angel. Tadi pertanyaannya, boleh nggak untuk pasien dengan asam urat, gula, dan darah tinggi ya? Pada dasarnya untuk asam urat dan darah tinggi ini boleh, jadi bebas, insya Allah tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek sampingnya. Namun yang perlu digarisbawahi mungkin untuk teman-teman yang menderita penyakit gula tinggi ya, gula darah tinggi atau diabetes. Dikarenakan di dalam ratuan ini terdapat madu. Madu ini memang baik sekali untuk tubuh, tapi mungkin dikhawatirkan kalau dikonsumsi oleh teman-teman dengan penyakit diabetes, takutnya gulanya semakin tinggi. Nah, mungkin saran dari saya, boleh dicoba dulu, misalnya dikonsumsi ratuannya 1 hari sekali gitu ya, di pagi saja setelah makan, dan 1 sendok saja coba dulu gitu. Nanti kalau misalnya setelah minum ini ternyata gula darahnya langsung naik drastis, maka saya sarankan untuk tidak minum dulu. Tapi kalau misalnya ternyata masih dalam rentang normal atau terkontrol, maka boleh dilanjutkan. Mungkin seperti itu, Mbak Angel. Baik, untuk yang penyakit gula ini memang harus lebih aware ya, dok ya? Iya, benar, Mbak Angel. Apakah ada kontraindikasi, dok, untuk penggunaan Ridwan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk kontraindikasi mutlak atau absolut, sebenarnya tidak ada. Tapi mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi buat teman-teman yang memiliki diabetes, kemudian atau gula darahnya tinggi tadi, dan mungkin teman-teman yang memiliki sakit lambung ya, gastritis atau MAH gitu. Karena memang ratuan ini sangat tinggi antioksidan, namun di antara antioksidan itu ada vitamin-vitamin juga yang mengandung asam. Jadi mungkin dari teman-teman yang memiliki penyakit lambung atau MAH dan gastritis itu, boleh dicoba dulu ratuannya 1 sendok per hari ya, diminum 1 kali aja, mungkin bisa dicoba pagi dulu setelah makan, 1 sendok aja minumnya. Kalau misalnya dari perutnya tenang-tenang saja, tidak terasa perih, boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya sudah terasa perih, saran saya tidak konsumsi dulu, seperti itu. Baik, dokter. Assalamualaikum, dok. Bagaimana dengan yang batuk sering dahak berdarah saat makan pedas atau berminyak? Apa bisa dengan mengkonsumsi Ridwan penyakit tersebut hilang, dok? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Batuk berdarah, kalau konsumsi makanan pedas dan berminyak ya, pertama-tama saya sarankan dulu Bapak sama Ibu untuk ke dokter ya, karena takutnya kita nggak tahu penyebab batuk berdarahnya itu apa. Apakah mungkin dari tenggorokannya, atau mungkin dari paru-parunya, atau mungkin dari lambungnya. Mungkin saya sarankan untuk Bapak atau Ibu ini untuk pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Kemudian apakah bisa sembuh dengan ratuan? Ini kembali ke yang tadi, kita harus tahu dulu permasalahannya ini di mana Pak atau Bu tadi. Apa mungkin masalahnya di paru-paru, di lambung, atau mungkin di tenggorokannya. Nah, tapi kalau misalnya pemicunya makanan pedas dan berminyak, mungkin bisa di stop terlebih dahulu konsumsi makanan-makanan tersebut ya. Takutnya nanti sakitnya tambah parah. Nah, mungkin ratuan ini boleh untuk tetap dikonsumsi, tapi dicoba dulu 1 sendok makan ya, 1 kali sehari. Karena takutnya kalau misalnya masalahnya di lambung, nanti takutnya lambungnya jadi perih seperti itu. Nah, tapi ratuan ini bisa membantu untuk mempercepat proses penyembuhan karena tadi kaya dengan antioksidan. Mungkin seperti itu, Mbak Angel. Baik, dokter. Baik, itu tadi Bapak Ibu semuanya penjelasan dari Dokter Kansa mengenai Ridwan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga kepada Bapak Heri dan juga Dokter Kansa yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya Angelia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.